pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Vincent. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Oke, siapkan alat dan tulisnya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada kali ini Miss akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita supaya siswa dapat mengetahui pengaruh geografis terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia dan pentingnya persatuan dalam keragaman. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, Miss akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Ya, berjudul Nenek Moyangku. Nenek moyangku, orang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Baiklah anak-anak, itulah lagu tentang nenek moyangku. Kalian bisa belajar lagu ini di rumah, kemudian nanti kalian bisa mengirimkan video hasil kalian menyanyi ke Miss Maria atau Mr. Johan. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya. Kondisi geografis Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing wilayah memiliki budayanya masing-masing. Ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, dan keragaman seni dan budaya. Baiklah, kita akan pelajari satu persatu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa atau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina Selatan dan kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Asian dari Asia Selatan. Ini berdasarkan teori Yunan dari D.R.S. Moali. Kemudian kita lanjutkan ke keberagaman budaya. Budaya di Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia atau gabungan dari Australia, Asia. Nah, rumpun bahasa ini dibagi menjadi 2, yaitu bahasa Austronesia Barat atau biasa disebut dengan India Melayu. Kemudian bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Selanjutnya, keberagaman religi. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Nah, di Indonesia sendiri agama atau kepercayaannya yang diakui oleh pemerintah ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Kita ke keberagaman selanjutnya, yaitu keberagaman seni dan budaya atau biasa dikenal dengan kesenian. Nah, bagian-bagian dari kesenian yang ada di Indonesia itu meliputi seni tari, seni sastra, seni musik, seni rupa, dan seni drama.
Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Dampak keberagaman budaya dari segi budaya adalah: yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, yang kedua, tontonan dan adegan film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi cerita dari India. Dan ada juga hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengetahui keberagaman di Indonesia, tentunya kita menggunakan yang namanya alat transportasi jika kita ingin bepergi ke suatu daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu, di Indonesia sendiri, di 34 provinsinya memiliki bandara udara. Nah, kalian bisa lihat bandara udara di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Oke, baik. Ini untuk jalur transportasi di udara. Bagaimana dengan transportasi di laut? Karena sesuai dengan nenek moyang kita yang seorang pelaut dan luas Indonesia yang luasnya lebih banyak daerah perairan, tentunya banyak sekali pelabuhan yang ada di Indonesia. Berikut Miss akan berikan contohnya pelabuhan di 34 provinsi yang di Indonesia. Contoh, Aceh, pelabuhannya Sabang; Bali, pelabuhan Benoa; Banten, pelabuhan Merak, dan seterusnya. Ini dari Lampung, Maluku, sampai Yogyakarta. Miss hanya memberikan satu contoh pelabuhan di tiap provinsinya. Nanti kalian bisa lebih banyak lagi menambah pengetahuan kalian melalui buku-buku referensi yang berhubungan dengan nama-nama pelabuhan di Indonesia. Oke, dari keberagaman yang ada, dari keragaman yang ada di Indonesia, diperlukan namanya persatuan. Nah, pentingnya persatuan dalam keragaman itu membuat apa ya? Yang pertama, di Indonesia memiliki yang namanya Pancasila, dan di dalam Pancasila tersebut ada nilai persatuannya. Nilai persatuan tersebut terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yaitu bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Selain itu juga kita mempunyai yang namanya semboyan yang mempersatukan bangsa, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kalian semua pasti sudah tahu, meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Ya anak-anak, untuk upaya menjaga persatuan dan kesatuan yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, membantu teman yang kesulitan tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda latar belakang. 3, menerapkan sikap gotong royong. 4, tidak menghalangi teman yang beragama lain untuk beribadah. 5, tidak mencemooh kebudayaan daerah lain. Kemudian, dari upaya tersebut di Indonesia ada namanya alat pemersatu bangsa, yaitu pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dasar negara Pancasila. Yang ketiga, bendera merah putih. Yang keempat,
bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Mi sampaikan. Melalui pembelajaran kali ini, kalian bisa mengetahui yang pertama keberagaman di Indonesia, yang kedua upaya yang dilakukan untuk mempersatukan bangsa, yang ketiga kalian mengetahui alat pemersatu bangsa. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat Miss sampaikan. Apabila ada salah kata, Miss mohon maaf, dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Nah, bagaimana pembelajarannya? Menarik bukan? Sekarang tugas kalian adalah sebagai berikut. Menentukan ide pokok pada halaman 160. Menuliskan nama bandara dan pelabuhan di Indonesia. Masing-masing 10 saja ya. Dan yang terakhir adalah pada halaman mengerjakan halaman 168. Nah, itulah tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi.